Selamat pagi, tim kreator Danos and Friends. Di sini saya, ada berbincang-bincang dengan Kasaslah SMP Negeri 168. Namanya Pak Idris, seorang yang pemerhati pendidikan. Dia oke banget ya. Pak Idris selalu, bergabung dengan kami BK, berdiskusi soal pendidikan dan pengembangannya. Ini sangat-sangat enak, bagus sekali. Dan beliau pagi ini datang ke ruang, BK, berdiskusi soal bagaimana wacana penerusan anak-anak di selanjutnya di sekolah-sekolah baik SMA, baik SMK. Jadi terima kasih Pak sudah hadir di kita. Nah, kita akan dengar wawancara ini. Ya. Sekolah atau kuliah di tempat-tempat yang branded ya, yang ada di daerah Pulau Jawa ini. Nah, tapi pendapat lain mengatakan oleh karena strata ekonomi anak kita ini di bawah ini ya, mereka katakan middle down ya, menengah, dan sebagian besarnya ada di bawah, boleh jadi ada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi. Tapi apakah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan lantas kita akan menilai dia tidak ingin bersekolah atau kuliah di kampus-kampus yang branded? Rasanya juga tidak begitu. Nah, ini masalahnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Saya punya saran Pak Danos di level kita di SMP ini, mungkin ada baiknya mengulang kembali semacam tes diagnostik ya, untuk passion seorang siswa. Dalam hal ini kita nggak sedang tes itu, kita buat semacam angket atau kuesioner yang mungkin pertanyaannya mungkin hanya cukup 5 kok atau 10 paling banyak. Jadi kuesioner untuk menjaring pertanyaan tadi, dugaan kita, anak-anak 168 ini maunya masuk ke ini dia sekolah vokasi aja seperti SMK karena mereka ingin bekerja, mereka ingin bantu orang tua karena perekonomian mereka sulit. Itu kan kata kita. Tapi saya yakin belum tentu semua orang tua miskin itu menginginkan anak-anak gitu sekolah-sekolah yang terbaik. Artinya mereka menginginkan mereka berkuliah di kampus-kampus yang memang level-levelnya teratas ya. Katakanlah kalau di Pulau Jawa ini mungkin mulai dari UGM, UI, ITB, UNPAD, Undip, ya, apalagi Unibro, ITS, dan ada beberapa sedikit lagi kampus-kampus lainnya yang dikatakan sudah terkenal lah mungkin se-Indonesia, dan beberapa di antaranya mungkin berranking dunia. Nah, inilah pada saya pengen BK ini melakukan sebuah survei dengan melalui angket atau kuesioner itu untuk menjaring keingintahuan kita. Nah, ingin ke vokasi, ke dunia kerja langsung. Ya paling saya membayangkan kalau mereka sekolah vokasi dengan kondisi sekarang ini, paling mereka akan menjadi buruh pabrik, dan sebagian mungkin ya mengambil profesi-profesi ya yang boleh katakan kadang-kadang nggak perlu sekolah tinggi gitu. Ini amat disayangkan. Itu jaringlah ini sehingga bisa kita mendapatkan sebuah informasi, benarkah anak-anak kita hanya akan berhenti sekolah vokasi, ataukah anak-anak kita sebenarnya sebagian besarnya itu menginginkan bersekolah di sekolah-sekolah yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu strateginya kan berbeda. Begitu kita mendapatkan hasilnya, kita bisa menjadi sebuah catatan yang ingin disampaikan ke pimpinan di 168 ini. Begitu Pak Danos. Oke, Pak Idris tadi mengatakan bahwa anak-anak kita tunjukkan ke perguruan tinggi yang elit lah ya. Dikatakan yang berkelas lah ya. Betul. Dan untuk itu kan kita tahu masuk perguruan tinggi itu kan tidak mudah. Betul. Ya, tentu juga kita harus menyarankan anak kita juga masuk ke SMA yang tidak asal-asalan begitu ya. Nah, SMA yang itu. Nah, persoalannya ya, bagaimana kita masih jenjang SMP. Ini bagaimana untuk ke arah SMA tadi itu? Gimana saran Pak Idris kepada anak-anak kita ini? Itu aja dulu. Pertanyaan yang cerdas dan menarik. Ini yang saya tunggu dari Pak Danos. Ya. Karena inilah ini persoalannya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan survei yang saya bilang tadi, kuesioner atau angket apapun judulnya, ketika kita menggali terutama di kelas 9 itu, kita akan jadi tahu bahwa sisanya ini peluang yang besar untuk dapat berkuliah di kampus-kampus yang terbaik. Oke. Karena itu, kalau kita sudah memperoleh hasilnya,
mungkin strategi yang akan dilakukan di sekolah ini, kita akan segera melakukan perbaikan dan penyesuaian sehingga anak-anak ini bisa secara optimal, secara maksimal kita antarkan ke sekolah-sekolah yang kita inginkan. Tapi bila ternyata hasilnya benar menurut analisa beberapa teman-teman, oh anak-anak kita pengen bekerja di dunia swasta, hasilnya seperti itu, ya tentu kita akan menyesuaikan. Jangan didorong ke arah situ, artinya kita yang mungkin sedikit menurunkan tensi kita, menurunkan sedikit ini kita, dimanapun mereka akan terima, ya mudah-mudahan ujung-ujungnya sana. Nggak bekerja pun kita anak-anak ke swasta, ada pasti. Artinya kita nggak perlu apa istilahnya, kita all out untuk ini. Karena banyak yang menginginkan untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, melalui kuliah di perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi, itu berarti strategi kita akan kita sesuaikan. Kita akan men-drive anak-anak ini dan menggunakan segala kemampuan kita untuk mengantarkannya ke SMA negeri. Maaf ya, kita bukan mengencangkan swasta. Kalau berada di negeri, dia akan lebih memiliki peluang untuk berkompetisi masuk ke perguruan tinggi yang sama kita sebutkan tadi. Tapi bila dia ada di swasta, mohon maaf, tingkat keberuntungannya, tingkat keberhasilannya untuk diterima di perguruan tinggi tadi itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Karena tentu saja tingkat kompetisinya luar biasa nanti kalau dari swasta dia mau bertarung, dia akan menghadapi anak sekolah negeri. Karena saya lihat kebijakan kementerian hari ini masih berpihak kepada sekolah-sekolah negeri, dan itu mungkin seterusnya. Sampai hari ini kita belum lihat bagaimana itu akan berubah komposisinya. Jadi sampai hari ini anak-anak yang tapi apakah benar demikian? Karena menurut saya ini, maaf ya, saya berada 1.200 km tempat SMP saya, ada di Kota Padang, di tengah sawah sekolah saya. Tapi ketahuilah pada Nos, kami yang berada di kampung itu semuanya ingin berkuliah di tempat-tempat terbaik yang di Pulau Jawa ini. Alhamdulillah beberapa teman-teman saya benar-benar berkuliah di kampus-kampus ternama di Jakarta ini. Nah kita 168 berada lebih kurang mungkin 20 km di UI, mungkin hanya sekitar 100 kilo ke Bandung di ITB sana atau ke Unpad sana. Ada dalam hitungan kilometer yang tidak terlalu jauh. Masa kita nggak punya keinginan untuk mengantarkan mereka kepada kampus-kampus seperti itu? Oleh karena itu, saya ingin segera mungkin dilakukan survei itu biar kita mendapatkan kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kita akan melakukan apa. Oke, Pak Idris tadi mengatakan survei, kita akan buat survei ya. Survei dan sebagainya untuk kita mengetahui bagaimana potensi anak dan keinginan anak ya. Sedikit mengetahui impian seperti apa. Nah sekarang kita kan tidak terlepas dari keadaan ekonomi anak. Nah ini ya. Nah kalau saya perhatikan Pak Idris, di sini anak di sini sebagian besar mau masuk SMK dengan alasan biar bisa dapat kerja. Nah ini ya, bagi mereka kuliah tetap kuliah, tapi nanti kalau sudah kerja. Nah bagaimana sekarang pandangan Pak Idris sebagai Kasaslak yang istilah saya katakan ya, selain Kasaslak, Pak Idris adalah pemerhati pendidikan. Ini saya nilai kok, saya lihat, saya perhatikan, dan ini saya sangat setuju sekali. Dan Ustaz Pak Idris bagaimana dalam menilai yang keinginan seperti ini? Untuk DKI Jakarta, alhamdulillah ini sudah tidak jadi persoalan lagi hari. Anak-anak yang dari KJP yang berprestasi baik nanti mereka sudah punya KJM, mereka punya keringanan. Saya nggak tahu bidik misi dan sebagainya. Itu sudah kita tahu. Nah, mereka bisa masuk di bidik misi dan itu free kuliahnya. Lagi mau tunggu. Jadi dengan KJP-nya mereka ya. Kalau benar hasil survei kita menunjukkan anak-anak berkeinginan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ya mereka tinggal kita yakinkan bahwa dia nggak perlu khawatir, uang sekolahnya free kok. Area ITB, UI ya, terlalu masih dekat lah, masih bisa kecapai lah. Di DKI alhamdulillah kita begitu banyak program-program yang memudahkan anak-anak ini bersekolah. Mungkin dia naik busway lah, jelas free. Kemudian sekolah dengan bidik misi dan sebagainya jelas free. Dan kalau memang dia pintar, boleh jadi dia memperoleh beasiswa dan mungkin punya uang saku untuk itu kan ya. Ya, cuman kita perlu mendrive mimpi mereka. Sedikit mengingatkan mereka bahwa mereka perlu bersekolah lebih tinggi untuk menjadi orang-orang hebat belakangan hari. Tapi kalau tidak, saya rasanya sedih sekali rasanya.
Kami di daerah seperti saudara contoh tadi, mungkin termasuk Pak Dalmos yang juga berada lebih jauh dari saya, mungkin 1.500 kilo dari kota Jakarta ini. Ya. Tapi datang ke Jakarta, bertempur, bersekolah juga begitu. Nah, masa anak-anak Jakarta yang notabene tinggal berdekatan dengan kampus-kampus ternama, kita kok istilahnya mereka nggak punya tujuan di sana. Nah, ini yang harus kita ketahui, Pak Dalmos. Oke, terima kasih Pak Idris ya. Berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus mulai dari SMP ini, anak-anak kita sudah kita benahi, sudah kita didik, sudah kita kasih motivasi untuk menuju ke perguruan tinggi yang baik. Bukan asal ambil perguruan tinggi, sehingga mereka menghasilkan satu tunas-tunas bangsa, penerus bangsa, pemuda-pemuda yang efektif, bukan yang asal-asalan begitu. Bisa gimana? Oke. Ya. Oke, Pak Idris. Jadi kita akan mulai ke survei itu. Tapi saya minta juga Pak Idris sebagai istilahnya kasatgas pendidikan untuk kita bikin yang baik dan kita lakukan yang benar kepada anak kita terutama di SMP Negeri 168 ini.